Lalu Ibu Nerliana membaca 21 sampai 34 ya. Oke, itu dulu. Silakan Ibu Vivin. Dinyalakan mikrofonnya. Baik, Shalom Pastor Paul, Bu Ana dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita membacakan firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 2 ayat 1 sampai dengan 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Nathanael bin Suar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon, pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Zedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehulel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan Laskar orang Lewi di tengah-tengah Laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Ibu Nerliana siap baca 21 sampai selesai. Ya. Bilangan berapa, Pastor? Bilangan 2 ayat 21 sampai selesai. Oh, terima kasih. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asher. Pemimpin Bani Asher ialah Pagiel bin Ohran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan.
Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah yang dicatat dalam Laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Demikian. Ya, kemudian Ibu Sarma membaca Yesaya 54 saja. Terus Pak Hartolistio membaca Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Sebentar, ada yang bisa membantu menyalakan ininya Ibu Sarma. Ibu Sarma, mikrofonnya ada yang bisa bantu? Mikrofonnya dinyalakan sama Pak Harto. Udah, Pak. Iya, silakan. Yesaya 54 sampai selesai, Pak. Iya, kalau sampai selesai banyak sekali, 54 saja. Oh. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Terus? Lapangkanlah sampai ayat 17 itu ya, Yesaya 54. Sampai ayat 17, oke. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya, tetapi aku
lah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hambamu Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat Ya. 1. Ayat sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Iya. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap orang-orang yang selalu hidup di dalam kasih-Nya dan dengan berdiakonia bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, sebentar, saya ya di remove pin-nya. Mau tak ganti ya. Hari ini kita belajar bilangan. Harus ini bilangan 1 dan bilangan 2 itu nyambung ya. Tetapi karena saya mau menyampaikan hal yang khusus, makanya saya pisah. Nah, nanti saya mau share screen. Share screen. Oh, saya lupa. Jadi saudaraku, kalau Anda lihat di dalam kitab bilangan ini ada 2 kali sensus nanti ya. Di bilangan 1 dan bilangan 2, bilangan 1-2 dan bilangan 26. Nah, ini kita akan lihat. Ini adalah bagian dari kelas evangelis yang terakhir ya, yang perjanjian lama. Masih mau saya share dikit. Ini malah belum saya ajarkan di kelas ya. Ya sedikit lah, bukan belum tapi sedikit. Lihat ya, ini gambarnya nanti ya. Nah ini gambarnya itu cara mereka berkemah ya. Cara mereka berkemah. Suku kan ada 3 suku itu kan. Yang di tengah-tengah ini para imam ya. Coba Anda lihat ini. Saya pakai stabilo ya. Coba entar saya pakai stabilo yang warna biru. Biru ini ya. Coba lihat. Ini yang di tengah ini nanti adalah orang Lewi. Ya. Ini adalah kemah. Tabernakel itu kemah ya. Yang tabernakel itu kemah. Kemah suci. Kelihatannya Anda bisa lihat semua ya. Nah, ini adalah
puak-puak orang Lewi, ya. Timurnya tuh sebelah sana ya, yang gambar ini timurnya tuh sebelah sana ya, timur east. Lihat suku suku Dan yang kepalanya kan ada 3 suku, Naftali, Dan Asher. Terus yang di sebelah utara ini ya, sebelah barat, sebelah timur dulu, sorry, ini arah jarum jam. Sebelah timur suku Yehuda itu Isakar, Sebulon, ya 3. Terus yang di sebelah selatan ada Ruben, Gad, dan Simeon. Lalu di sebelah barat ada Efraim, Manasye, sama Benyamin. Gitu ya, itu cara menempat mereka sunyi seperti itu. Nah, udah kebayang ya. Nah nanti kalau kita lihat penampakan perkemahan itu, kira-kira seperti ini nanti perkemahannya ya. Ini yang di atas ini yang barat ya, jadi kita balik. Nah, gambarnya seperti salib ya nanti ya. Salibnya orang Roma itu bukan seperti yang digambarkan oleh saksi Yehova, cuman mono single pole ya, satu tiang begitu, enggak ya. Taunya dari sejarah Roma. Orang Roma itu kalau menyalib bentuknya itu seperti itu salibnya. Ya, bentuknya salibnya ya silang begini. Orang Roma bukan single pole. Kalau single pole itu adalah salibnya orang-orang Yahudi yang di single pole itu ya. Tetapi Yesus kan matinya dengan cara Roma, bukan dengan cara Yahudi. Ya. Nah, itu yang dibayangkan oleh saksi Yehova. Jadi salah ya. Nah, jadi waktu Balak itu kan si Bileam ya, waktu Bileam itu ngelihat perkemahan orang Israel dari atas itu, dari atas gunung itu, bentuknya seperti itu perkemahan orang Israel itu, ya. Bentuknya itu memanjang seperti salib begitu, ya. Nah, perhitungannya seperti tadi ya, yang ada di utara tadi suku Dan, ya, di barat ini suku Dan tadi ya, Dan Naftali, Asher ya, yang di utara ya, yang di utara. Ini kan utaranya nih. Ya, terus yang di barat ya Efraim, Benyamin, dan Manasye ya, Efraim, Benyamin, Manasye. Terus ini Ruben, Gad sama Simeon. Terus Yuda, Naftali, dan Isakar ya, ada di timur. Ini tadi saya rubah gini ya, dirubah begini supaya kelihatan salibnya, bentuk salibnya nih, ini ya. Tujuannya begitu ya. Jadi yang dilihat itu seperti itu ya, seperti gambar salib begitu. Ini kemah suci, ini ada wilayahnya orang Lewi. Ini adalah wilayahnya orang Lewi, ya. Di tengah-tengah mereka waktu berkemah itu. Nah, ini orang Lewi. Gitu ya. Lewi. Nah, ini orang Lewi, ini kemah suci. Nah, perkemahan itu nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Perkemahan mereka tuh. Tuh, bagus ya. Seperti tadi. Rapi sekali mereka, teratur sekali, semua sempat teratur. Dan mereka berkemah, setiap kali mereka jalan, terus kemah tiang api itu berhenti, maka mereka langsung buka, ini tendanya dibuka, terus mereka semua langsung berkemah sesuai dengan ininya masing-masing. Masing-masing berkemah begini, langsung rapi begitu. Ya. Bayangin 40 tahun tiang api jalan, betapa teraturnya pasukan ini ya. Kan tadi bilang sekitar 600.000 ya kan. 600.000 lelaki kan. Kurang lebih dikali 4. Ya, jadi 2,4 juta. Andai kata ya, 2,4 juta orang. Minimum 2 juta orang. Mereka tuh tiap jalan begitu. Tiap kemah langsung bikin seperti itu. Yang tiba-tiba tiang awannya terangkat, tiang apinya atau tiang api terangkat, berarti mereka harus berkemas, mereka siap jalan. Menarik ya. Dan mereka harus jalan begitu selama 40 tahun sampai ke tanah perjanjian. Lihat ya. Kemah itu mereka harus selalu siap, standby. Harus bukan cuma standby, mereka harus steady, bersiap. Ya, mereka harus bersiap selalu. 40 tahun mereka disuruh bersiap. Bagaimana mereka mau kalah perang coba?
Orang yang hidupnya selalu steady itu lebih selalu alert. Ya, selalu alert. Bahasanya apa nih, Mah? Alert ya. Selalu siap, selalu steady. Capek, memang capek. Orang yang selalu steady itu memang lelah. Tetapi orang yang santai hidupnya, ya, begitu bencana itu datang, musuh datang, langsung habis. Tapi karena mereka steady, dibuat seperti itu. Pertanyaan ya, kenapa tentara itu diajari baris berbaris? Ya kan? Supaya mereka selalu steady. Walau nggak perang pun mereka selalu steady. Baris berbaris. Ya, kedisiplinan. Supaya mereka saatnya perang beneran, mereka sudah terbiasa. Lari pun kudu rapi, semua dibiasain steady. Nah, itu yang Tuhan ciptakan, sebuah pasukan Mahanaim, bala tentara Allah. Perkemahan bala tentara Allah. Dan malaikat the Lord Sebaot ada di sekitar mereka. Dan mereka steady. Mereka adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Seharusnya teorinya begitu. Sayang mereka tidak menjaga kekudusan itu. Mereka bersungut-sungut, mereka berbuat cabul. Bahkan di masa-masa lagi begini aja mereka bikin Cina, ya. Bahkan di masa-masa lagi susah begini saja mereka masih tega memberontak. Itu si Datanan Abiram ya sama Bani Korah itu kan. Menghasut, membujuk. Artinya apa? Memang dalam steady itu ketika daging kita tidak benar, nggak tahan. Nggak tahan. Karakter itu keluar semua yang busuk-busuk itu di padang gurun. Makanya Tuhan bersihkan semua, hancurkan. Ya, Tuhan hancurkan karakter-karakter yang busuk itu. Hanya biar, ayo masuk ke padang gurun. Mumpung kita masih di ya. Oh, ini apa lagi nih? Badan baru nih ya. Saya ganti provider. Tuhan Yesus tolong ya. Oke.
Ya, kita balik lagi tadi ya. Oke, suara saya sudah terdengar jelas. Tolong co-host kasih respon. Jelas Pak Paul. Ya, oke. Sekarang. Ya, saya nggak tahu kenapa tadi saya lihat di YouTube blank, jadi saya langsung ini ya cek ya. Mungkin saya, oke, nggak apa. Ya, jadi kita balik lagi ya. Jadi kita harus selalu steady dalam kemah kediaman kita. Dan memang padang gurun itu menyakitkan dan membersihkan semua dagingan kita, nampak semua. Nah, saat kita lagi dibersihkan, jangan ngeyel, ya, jangan ngeyel, pasrah di padang gurun itu, ya, pasrah. Nanti kalau Anda lihat, ya, di padang gurun ini, nah ini ya, coba, yang kalau kita lihat di bilangan 1 ini kan, jumlah totalnya ini, kalau Anda lihat jumlah totalnya, ya, dari 603.000 menjadi 601.000. Ada yang bertambah, ini berkurang. Ulang ya. Yang berkurang saya kasih merah. Berkurang. Ada yang bertambah, saya kasih biru. Ada yang bertambah, ada yang berkurang ya. Lama 40 tahun toh di padang gurun muter-muter 40 tahun. 40 tahun mereka mati semua, ada yang bertambah dan ada yang berkurang jumlahnya. Dan itu sangat wajar sekali di padang gurun itu terjadi banyak hal. Ya, tapi yang intinya adalah orang-orang itu semua dibinasakan semua kedagingan kita itu dibinasakan di padang gurun. Makanya kalau Anda sampai melewati padang gurun dan Anda tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan perubahan, ketika Anda masuk padang gurun, ya, datang sama Tuhan, nyembah sekuat-kuatnya. Karena Anda nggak bisa bikin apa-apa lagi, cuma bisa nyembah di padang gurun. Mau bikin apa coba? Ya, orang mau bikin apa, sial aja kamu bikin apa, sial deh pokoknya. Bikin ini salah, bikin itu salah. Dan tapi juga jangan malah tambah sial, jangan bikin diri sendiri sial dengan bersungut-sungut. Bahaya, ya. Sudah sial, jangan tambah Anda bersungut-sungut di padang gurun itu. Jadi, steady, bersiap selalu. Itu kuncinya di padang gurun. Supaya setiap kali masalah datang, apa dan Anda steady. Cara steady-nya bagaimana, Pak? Kemah suci. Anda lihat itu tiang awan, itu tiang api. Ya, Anda lihat tiang awan, tiang api. Begitu tiang api bergerak, kamu bergerak. Aduh, tiang awan, tiang api apa lagi, Pak? Makanya masuklah di dalam pujian dan penyembahan tiap hari. Nyembah, angkat hatimu. Waduh, capek, nggak mau nyembah, nggak mood. Angkat hatimu, nyembah. Sembah Tuhan. Kudus. Hati mana karu-karuan, saya tahu. Saya tahu rasanya padang gurun. Ya, saya tahu rasanya padang gurun. Setiap kali saya cerita padang gurun, jangan pikir Anda pikir saya nggak tahu rasanya ya. Tapi kami melakukannya. Sembah Tuhan sebab namanya kudus. Sembah, yang gampang lagunya. Karena kan udah karu-karuan, ada yang nyampe semprat. Hatimu nggak nyampe. Kita setahun, 4 tahun ya mah. Tahun terakhir, sorry ya, karena 3 tahun kan saya berantakan kan. Tahun terakhir kami raih kemenangan. 3 tahun kami berantakan. Tahun terakhir, setahun. Tahu, kita cuma nyanyi 3. Sema Israel, Yesus engkau baik, sama terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kamu terima kasih apanya? Besok mau makan apa aja nggak jelas. Besok mau makan apa aja nggak jelas tuh. Terima kasih Yesus. Terima kasih kita nggak tidur di jalan. Paling tidak kita nggak tidur di jalan. Ya, di tahun terakhir itu tahun yang berat, benar-benar berat. Tahun yang berat.
Terus kita nyanyi, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tiap malam kita nyanyi itu. Makanya ada saya nulis itu ya, Sema Israel. Gimana Anda bisa standby? Mata Anda lihat tiang awan, tiang api itu. Itulah kehadiran Allah dalam hidupmu. Pertahankan itu. Aduh, Pak, saya baru maki-maki orang pada jalan tadi, saya nggak tahan, Pak, lagi banyak utang, lagi begini. Enggak apa-apa, pulang tetap kamu masuk kamar sembah Tuhan lagi. Wah, saya tahu rasanya kayak apa padang gurun ya. Di padang gurun itu saya ngamplengin pendeta, saudaraku. Pendeta kemplang sama saya, hajar habis-habisan. Masuk lagi, saya doa lagi, Tuhan, saya seru lagi. Saya tahu rasanya padang gurun itu kayak apa, apalagi orang-orang temperamen kayak saya, temperamennya buruk sekali ya. Wah, saya ngerasain tuh ya padang gurun itu seperti apa beratnya. Jadi jangan bilang, saya nggak tahu apa yang Anda rasakan. Matamu tertuju, makanya taruh di tengah. Ini ada di tengah, supaya semua orang mata memandang kepada kehadiran Allah ini. Ya, matamu harus selalu memandang. Suaramu blero, saya tahu suaramu tidak seindah suara saya. Tapi di padang gurun itu Anda terus sembah Tuhan sebab namanya kudus. Padahal Anda baru ngamplengin orang. Tidak apa-apa, sembah Tuhan lagi. Minta ampun. Terus jangan lepaskan sampai karakter itu hilang. Karena justru di padang gurun itu sifat kalau lagi banyak berkat, haleluya, puji Tuhan, Anda bisa kayak malaikat. Bahkan Anda bisa lebih suci daripada Jibril. Ya, wah, lagi banyak berkat, bini cantik, anaknya juara kelas terus, ya duitnya setiap bulan mengalir puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Anda kayak Jibril, lembutnya minta ampun. Begitu di padang gurun selesai kelar hidup Anda, ya nggak bisa Anda pakai topeng lagi. Nah, wah, ngamplengin pembantu semua masuk penjara bolak-balik. Anda mungkin kan panggilin polisi kemarin habis. Aduh, Anda datang sama Tuhan terus. Ya, apalagi terus Anda baru Anda datang sama Tuhan terus. Jangan lepaskan penyembahan itu. Lihat posisinya di tengah ya. Jangan lepaskan. Jangan matamu sampai lewat dari tiang awan, tiang api itu. Steady, selalu siap setia. Itulah gunanya padang gurun. Ya, makanya Tuhan berkata dalam Yesaya 54, itu pemulihan ya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Itu adalah cerita janji pemulihan kepada Israel. Yang aku tahu kamu sudah tinggalkan, udah jauh. Dipanggil istrinya supaya pulang. Nah, katanya kan kalau sudah meninggal, istrinya kan sudah berzina itu kan. Yesaya 54. Dipanggil supaya pulang. Ada pemulihan di situ. Ya, lapangkan tempat kemahmu. Di padang gurun itu kamu dilatih tanganmu untuk berperang. Selama 40 tahun bangsa ini dilatih dari seorang budak jadi pahlawan-pahlawan perang. Ada satu ininya orang Israel ya, logonya orang Israel, orang Sayatet 13 itu adalah pasukan spesialnya ya, Kopassusnya Israel itu ya. Saat gelombang itu bertambah besar, maka orang-orang yang kuat itu akan dihasilkan. Ya. Saat gelombang itu bertambah besar, maka orang-orang kuat itu akan dihasilkan. Itu slogannya orang Israel. When the wave grows stronger, the strong men are revealed. Bagus sekali itu ya. Di padang gurun itu kamu akan dijadikan pahlawan-pahlawan. Berapa tahun? Nah, masalahnya, ayo yang nurut, jangan tegar tengkuk di padang gurun itu. Cepat-cepat beresin. Anda tahu brengsek, ngaku aja aku memang brengsek. Ya, kalau Anda memang cabul, ngaku aja ada cabul. Gak usah munafik. Anda harus lewati padang gurun ini menjadi tempat pembentukan. Sehingga ketika Anda masuk ke tanah perjanjianmu, itu tanah penuh dengan susu dan madu. Sungguh Tuhan Yesus
Kiranya Tuhan Yesus membuka pikiran hatimu tentang tanah yang penuh dengan susu dan madu ini. Dan kami hari ini masuk ke dalam tanah perjanjian kami. Tanah yang penuh susu dan madu. Saya mengimpartasikan apa yang kami alami, apa yang kami lihat di padang gurun ini, dan apa yang kami lihat di dalam tanah perjanjian itu. Dan itu bagimu juga. Kiranya Tuhan Yesus membuat hatimu terbuka tentang tanah Kanaanmu, tanah perjanjianmu yang penuh dengan susu dan madu. Tapi syaratnya di padang gurun Anda harus benar, sikap hatimu kudu beres. Pandang terus ini kemah suci, ya hadirat Allah itu. Sembah, atau Anda brengsek, Anda cabut, pokoknya turun tiap hari masuk kamar, sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Angkat, mau orang enak, mau orang apa, pokoknya ngeyel aja sama Tuhan. Apa namanya, maksudnya bukan apa namanya, gandul aja yang kenceng sama Tuhan di padang gurun itu. Nggak akan lama, saudara. Responmu benar, 4 tahun, 8 tahun, 12, atau 16, 20 tahun, atau 40 tahun. Banyak orang tidak keluar dari padang gurun, kasihan amat ya. Kami mah nggak lama-lama ya, cukup 1 periode saja, 1 ronde saja Tuhan. Tapi kita responnya cepat, wah diludahin, apa kita ngalamin, diludahin. Kita ngalamin. Ya, padang gurun itu, tapi kami erat-erat sama Tuhan. Seduh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Cuma 3 lagu kita nyanyi selama 1 tahun. Ya. Nggak usah aneh-aneh, saya tahu rasanya padang gurun ya. Nah, jangan berdebat sama saya tentang padang gurun deh pokoknya. Ya. Dan Tuhan suruh apa? Lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya apa? Ayo berangkat, kuasai. Makanya Tuhan Yesus bilang, tunggu di Yerusalem. Tunggu sampai roh itu datang kuasai hidupmu. Gitu. Nah di padang gurun itu, ya, terus tetap berdiakonia, bermarturia, menjadi berkat. Di dalam segala kesesakan itu, kami di padang gurun ya, kita berantem, tiap malam kita bagi beras tuh. Tiap malam kita berantem, saya sama Ana ya, tiap malam kita berantem, tapi ya, sambil berantem sambil bagi beras. Cepat ya, mungkin kita yang aneh-aneh, kita ekstrim ya, cepat, karena kita tahu kita nggak mau lama-lama kita, ayo kita setahun terakhir kita cepat, begitu kita sadar setahun terakhir dipulihkan cepat sama Tuhan ya, cepat beres-beres. Begitu respon kita benar, tiba-tiba masalah itu hilang sendiri, nggak usah ditengking-tengking. Saya kok nggak percaya tengking-tengking begituan ya, nggak usah ditengking-tengking. Itu kalau tengking-tengking itu karena dimarahin, diomelin sama Tuhan Yesus, di mana imanmu? Nggak usah tengking-tengking, tenang saja, lewati saja badai hidupmu itu, padang gurunmu itu. Lakukan tetap diakonia, tetap bermarturia. Wah, baru berantem moodnya hilang, jangan. Jalan terus saja. Anggap itu proses yang normal. Begitu Anda sadar tadi baru ngamuk-ngamuk, nggak usah malu minta maaf. Saya sih minta maaf bolak-balik sama istri saya, enggak malu kok. Memang kita banyak salah. Saya juga bolak-balik minta maaf sama saya. Tidak apa-apa, itu saling mengaku. Kita lupa kebiasaan lama busuk. Nah, semua kita cepat minta maaf kalau ada sesuatu ya. Jangan sungkan, jangan takut. Anak-anakmu nyontoh loh. Ya, lewati padang gurunmu itu, pandang hadirat Tuhan. Tetap tinggal, lihat kemah suci itu ya. Lihat tiang awan, tiang api menuntun hidupmu di padang gurun itu. Jangan sampai matamu lepas dari tiang awan, tiang api. Apa? Tetap dalam diakonia dan marturia. Supaya Anda stay di dalam rema mana yang Tuhan kasih. Kan di padang gurun 40 tahun mereka makan mana. Anda makan mana tiap hari kan? Ya, rema yang dari Tuhan. Nah, nanti kalau pas pada ulangan ada varim ya. Makan mana dari Tuhan, itulah rema. Gimana Anda mau makan? Anda habis kering, kelaparan, mati, mampus di padang gurun kalau Anda tidak ada rema dari Tuhan Yesus. Makanya selalu di dalam diakonia itu tujuannya supaya dapat rema. Mengapa saya bisa pulih? Karena saya dapat rema. Diakonia setiap hari. Dan saya duduk diakonia ya. Tiap malam itu saya diakonia, turun sendiri berdua sama anak. Makanya saya teriak diakonia. Karena saya percaya sekali. Kami sudah melakukannya, kami sudah menguji. Ya, Anda enggak perlulah mikir itu. Makanya saya enggak perlu cari duit, teriak-teriak cari duit buat saya nggak perlu teriak-teriak begitu. Kita sudah melewati padang gurun.
Ketika kita sambil berdiakonia, sambil berantem, kita sambil berdiakonia. Sambil ngamplengin orang, kita tetap diakonia. Terus, wah, itu rema. Dan sampai satu rema, itu yang membangkitkan kami berdua. Bangkit. Kita puasa 6 bulan nggak berhenti. 24 jam makan sekali. Bukan udah makan ya. Bukan merubah jam biologis juga. Tapi benar-benar puasa. Dapat rema kita. Rema itu kuat sekali tiap hari. Makin lama makin kuat rema itu. Makin kuat. Kiranya rema dari Tuhan Yesus memberi Anda kemenangan di padang gurun, ya, memandang, memberi Anda kemampuan, kekuatan untuk selalu melihat tuntunan tiang awan, tiang api dalam hidupmu, dan terus makan mana yang lezat, ya. Rema yang dari Tuhan Yesus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan berdoa untuk buku Pancasila.